Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalau ada yang berdiskusi, bertanya. Silakan Bapak, ada mic. Sebentar ada mic. Tolong ambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa pembagian yang telah ditentukan itu harus amil, Pak ya? Harus melalui amil. Lalu Kalau hartanya yang harus diserahkan harus melalui amil, kata Pak Ustadz. kurang jelas. Setelah ditentukan pembagiannya, setelah dihitung. Coba jangan pakai mic biar jelas. Enggak apa-apa, saya sampaikan ke mereka. Orang bertanya tentang yang bukan amil. Setelah tahu. Ya, taib. Orang yang muzaki, dia bertanya berapa zakatnya dan bagaimana cara menghitungnya. Dan dia tahu kemudian, bolehkah dia langsung menyerahkan tanpa melalui amil? Begitu. Baik. Yang ada di kaum muslimin dari masa dahulu, amil itu narik zakat, bukan nunggu zakat, bukan nunggu. Siapa yang amil pertama adalah Rasulullah SAW yang langsung SK-nya Rasulullah yang menurunkan dalam Qur'annya. Allah mengatakan kepada Muhammad SAW, khudh min amwalihim, Muhammad, ambil dari harta mereka. Dan kemudian Rasulullah pun mengirim para sahabatnya ke kota-kota yang lain, ke daerah lain untuk narik. Ya. Maka ada penjelasan para ahli fikih, dan ini masih terus dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa. Para ahli fikih ada menjelaskan amwal zahirah, amwal batinah. Yang diambil oleh amil zakat itu adalah harta-harta yang tampak. Apa harta yang tampak? Seperti hasil pertanian, kan kelihatan sama orang seluruhnya. Maka amil zakat tadi dia memperkirakan ini padi ini berapa hasilnya. Dia tarik, dia ambil sekiannya. Ini dihitungnya sapi milik orang ini, berapa ekor? Oh, sekian, ditariknya. Dihitungnya kambing tadi. Berapa? Untuk amwal batinah, sepakat para ulama itu bukan urusan amil. Tidak bisa amil tarik. Seperti uang rupiah, emas, perak Anda. Bisa ambil ngitung? Tentu kalau dihitung dia masuk ke rekening Anda dan masuk ke brankas Anda, dia buka satu persatu. Ini kan privasi, nggak boleh orang tahu. Islam pun menghargai privasi ini. Untuk amwal batinah, ijma' para ulama, orang yang bersangkutan yang mengeluarkan, yang menyerahkan, bukan ditarik oleh amil. Kalau yang tadi enggak. Kalau yang tadi amil tadi bawa truk datang ke sana, angkat sapinya, angkat kambingnya, begitu. Paham? Tapi kebijakan Kementerian Keuangan Saudi Arabia yang membawahi zakat juga, Masalih Zakah nama dirjennya, itu uang rekening tidak. Rekening di bank itu amil zakat di Saudi Arabia sampai sekarang tidak mengganggu gugatnya. Masing-masing menyerahkan karena itu kan privasi. Tapi kalau bisnis usaha iya. Di sana setiap usaha itu mesti dibuatkan akta notarilnya, pendirian PT perusahaan tadi, dan bahkan warung-warung kecil gerobak pun itu harus ada izin pendiriannya. Ya, harus ada pencantuman modal sekiannya. Ya. Dari modal ini kan negara bisa mengecek sudah berhak berzakat atau belum. Dalam setiap tahun untuk memperbarui surat izin usaha tadi, ya, itu harus dilaporkan bukti pembayaran zakat ke lembaga negara tadi untuk bisa diperpanjang SIUP namanya, surat izin usaha. Kalau tidak disertakan itu, maka tidak bisa diperpanjang izin usahanya. Ini kan berarti wajib.
dan ditarik dan diatur oleh negara. Jelas Bapak? Jelas pembagiannya mana yang kita lakukan sendiri, mana yang ketika negara tidak mengatur, seperti Indonesia mengatur hal ini, enggak kan? Enggak ada hubungan sama sekali kan ya? Ya, Anda mau berzakat mau tidak, semua urusan kan lancar. Ya, maka tidak ada kewajiban Anda harus melalui amil zakat. Kalau Anda bisa sendiri. Cara menghitungnya tentu kepada yang ahli. Boleh. Kalau ngitungnya enggak ahli, di akhirat dihitungin sama malaikat pakai palu gada. Pukul kepala kita masing-masing kalau salah menghitungnya. Jelas? Allah Ta'ala. Yang lain? Karena dan pun itu setahu saya yang di Arab Saudi, sebuah perusahaan kecil atau besar yang sudah sampai wajib berzakat itu tidak 100% mereka menyerahkan zakatnya ke negara. Ya. Sepertiganya hanya 3/4 yang mereka serahkan, 2/3 yang mereka serahkan ke negara, sepertiganya mereka yang menyalurkan sendiri. Ya. Itu dalam sudah ketat pun masih ada ruang untuk si muzaki menyalurkan sendiri. Hikmahnya apa di belakang ini? Yang sepertiga ini, kalau diserahkan negara yang menyerahkan, tentu belum tentu sampai kepada karyawan perusahaan tadi, kepada orang-orang sekitar perusahaan tadi, iya atau tidak. Tapi yang sepertiga tadi bisa, sehingga sebagian perusahaan di sana, saya tahu seperti perusahaan teman-teman yang bekerja di Toyota Saudi Arabia, itu mendapatkan, yang muslim mendapatkan gaji tambahan dari zakat. Di sana UMR mereka sekitar 4.500 kalau buat keluarga di sana, 4.500 real. Sedangkan gaji yang dari Indonesia mekanik itu cuma gaji 2.500, kurang 2.000 real. Biasanya per bulan ada tambahan dari zakat sebanyak 2.000, maksimal 2.000. Kadang 1.800, kadang 1.700, tergantung zakat dari perusahaan itu setiap bulannya. Ya. Dengan demikian menarik bagi non-muslim untuk jadi masuk Islam. Yang muslim kan dapat tambahan gaji. Gaji 2.500, UMR 4,5 dapat tambahan 2.000. Yang non-muslim tentu tidak boleh dapat zakat, hanya gaji saja, gaji mereka segitu saja. Maka apa solusinya? Masuk Islam? Iya. Ya udah, ngapain saya jadi kafir juga negara sini gaji kecil, masalah sholat enggak sholat kan urusan dia. Ya atau tidak? Hari ini si fulan masuk Islam, Jumat depan si fulan masuk Islam, ya, dari Filipina, dari India, dari mana-mana yang kerja di sana masuk Islam karena dapat tambahan gaji dari zakat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.